Oh, jadi kayak begini ya kalian ya? Kalian berdua kebangetan. Kamu tahu kan kalau Ayu itu sudah bersuami? Saya tahu. Kayu istri kakak. Terus masalahnya apa? Tugas kamu ngelayan pembeli, bukan di sini. Oh, jangan-jangan kalian berdua ini pacaran. Ah, udahlah kak. Udah cukup. Kakak selalu berburuk sangka. Minta cerai aja kak. Misalnya kamu itu cuma alasan agar kamu hubungan sama dia, bukan sama laki-laki lain. Ngerti kamu? Warga Sepinggan Balikpapan Selatan digegerkan dengan penemuan jasad di salah satu rumah setempat. Salah satu warga langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Menurut pengakuan warga setempat, memang belakangan kerap kali mendengar suara pertengkaran antara suami dan istri di dalam rumah tersebut. Namun warga tak menyangka sampai mengakibatkan korban meninggal dunia dengan bekas luka benda tajam di bagian leher korban. Lantas, apakah motif peristiwa tersebut? Masalah ekonomi, asmara, dendam, atau hanya sekedar pencurian? Wah, rajin sekali kamu Rafli. Iya kayu biar supaya lingkungan bersih. Oh, ya udah kalau gitu lanjut ya. Kayu, Kak Dori, tumben jam segini udah berangkat. Iya, kebetulan hari itu aku harus beres-beres warung. Takutnya kesorean dan pelanggan banyak yang keburu datang. Oh gitu, ya udah. Mari Kayu. Kak Dori. Emang harus ya? Maksudnya? Harus ramah itu sama orang-orang. Ayu memang sosok wanita yang ramah terhadap siapapun. Berbeda dengan Dori yang dikenal warga mempunyai sifat pendiam. Namun Dori tidak menyukai atas sikap istrinya yang terlalu ramah terhadap lawan jenisnya. Seringkali Dori cemburu atas sikap istrinya terhadap laki-laki lain. Wah, udah hampir rapi. Dori dan Ayu adalah sepasang suami istri yang mencari nafkah dengan bekerja di kedai sate milik Pak Mamat, yakni warga setempat. Kata orang tua, anak cowok yang rajin itu dapat istrinya cantik, kece-kece kayak kayu gitu. Kan begitu kan Dori? Ayu terlihat dekat dengan rekan kerjanya, yakni Renov. Namun Dori sangat tidak menyukai perilaku Ayu terhadap Renov. Dori merasa, bahkan dengan dirinya saja, Ayu jarang melakukan hal yang sering ia lakukan bersama Renov. Wildan, Yogi, kalian kemana aja? Kok baru mampir? Ya, Oh, lagi ujian? Iya lagi ujian. Mau makan di sini atau di bus? Ini aja. Ya udah. Tunggu ya. Saya juga tahu kalau kamu itu budeni mereka berdua kan? Apaan sih, Kak? Itu buktinya. Kak, mereka itu kan masih anak kuliahan. Masa kakak sampai segitunya sih cemburu sama aku? Anak kuliahnya itu laki-laki juga kan? Ah, udahlah, males ngomong sama kakak. Ini satenya mau kakak yang bakarin atau aku aja? Udah aku aja, kamu yang lain udah. Banyak cucian piringnya. Coba yang banyak kak. Sini aku bantuin. Jangan kak. Nanti kakak itu juga gara-gara. Udah. Beneran? Gue bercanda kak. Reno! Kamu itu kebangetan ya? Kenapa kak? Kok marah? Kamu tuh bener-bener ngelunjak ya? Saya kan cuma bercanda sama Kayu. Bercanda kamu itu kelewatan. Kamu tahu kan kalau Ayu itu sudah bersuami? Saya tahu. Kayu istri kakak. Terus masalahnya apa? Udah. Jangan berantem ya. Nggak enak kedengeran pembeli. Kamu lagi udah tahu bersuami, masih aja godain orang. Apaan sih, Kak? Siapa juga yang godain? Itu buktinya. Kak, saat ini mana kak? Astagfirullahaladzim. Oh ya, sebentar ya. Kan kosong. Tuh kan, jadi kosong. Kak, Kayu. Arul. Yuk. Kirain siapa? Mana aja, Ruh? Biasa, jalan-jalan, ngabisin duit. Nggak bisa habis tapi. Mau pesen sate? Mau dong. 15 susu. Sate kambing atau ayam? Kambing, Bumbunya kecap atau kacang? kecap. Soalnya saya tahu dikacangin itu pedih. Bisa aja. Ya udah tunggu ya, Den Arul. Siap kakak Ayu yang kece badai. Kak, sate kambing 15 tusuk. Iya, saya dengar. Kayu, kak. Ya Arul, ada pesanan tambahan? Enggak. Terus? Saya cuma pengen ngobrol sama Kayu yang kece badai ini. Ngobrol apa, Rul? Jadi gini kak, saya lagi deketin cewek. Nah, ceweknya ini mirip banget sama Kayu. Kata, pas saya tanya, bukan. Masa sih? Bener, masa saya bohong sama Kayu? Terus, apa hubungannya sama kayu? Ini kak yang paling penting. Saya cuma pengen tahu caranya dapetin cewek yang kece badai kayak Kak Ayu tuh gimana sih? Arul, ya mana Kak Ayu tahu, Rul? Berarti saya salah nanya dong. Kak Dori, Ya. kan Kayu kece badai nih kak. Gimana sih caranya Kak Dori dapetin Kayu? Itu kak rasa dikacangin. Pedih. Kamu kan cowok, kamu pasti tahu gimana caranya dapetin cewek, oke? Oke kak. Ya ampun Kak, satenya gosong. Kak, Kayu. Ya Rul, Satunya nggak jadi-jadi ya? Saya udah lapar nih.
sebentar ya dong, ada kesalahan teknis nih. Segala pakai teknis. Renov merasa kesal dengan sikap Dori yang terlalu sensitif dan pencemburu. Akhirnya, ia berniat melaporkan kelalaian Dori dalam melakukan pekerjaannya kepada Pak Mamat, pemilik kedai, agar Dori diberi teguran, bahkan dimarahi oleh Pak Mamat. Jadi begitu Pak Haji. Hari ini aja hampir 30 tusuk sate yang terbuang sia-sia. Dan para pelanggan nggak jadi beli di warung kita karena Kak Dori sering marah-marah Pak Haji. Oh gitu. Iya Pak Haji. Dan saya hanya menjaga amanat Pak Haji aja. Gimana yuk ya? Ini setelahnya kurang yuk. Yang mau gimana lagi, Kak? Mendingan kakak jujur aja sama Pak Haji. Maksudnya apaan nih? Ya kakak ngomong jujur, kenapa setorannya bisa kurang? Dan pastinya kakak harus minta maaf. Dan jangan lupa, kakak... Seperti biasa, setiap akhir pekan, Dori dan Ayu memberikan uang hasil penjualan sate kepada Pak Mamat. Mereka pun menuju ke rumah Pak Mamat. Ya udah, besok kalau ada masalah kayak begitu lagi, kamu langsung lapor ke saya aja. Siap Pak Haji. Saya permisi dulu Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dori, Kak Ayu. Saya permisi dulu Kak. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya mau ngasih setoran Pak Haji, tapi sebelumnya saya minta maaf Pak. Sepertinya ini kurang Pak, tapi insya Allah Pak, besok saya tambahin Pak. Saya tahu kenapa soal itu berkurang. Maksud Pak Haji apa ya Pak? Kamu kalau lagi dagang jangan terlalu emosional. Kita itu dagang, usaha, memuaskan konsumen. Kalau begini terus usaha saya bisa bangkrut. Iya Pak, saya minta maaf Pak Haji. Kalau kamu nggak mau kerja lagi sama saya, kamu bisa keluar sekarang ini juga. Pak Haji, saya benar-benar minta maaf Pak Haji. Dori dan Ayu berusaha meminta maaf, sampai akhirnya Pak Mamat memberikan peringatan terhadap Dori. Ini peringatan terakhir dari saya. Baik Pak Haji, saya permisi Pak Haji. Waalaikumsalam. Bisa bangkrut soalnya kalau begini terus nih. Ini maksudnya apaan ya? Ini pasti Reno yang ngasih tahu ke Pak Mamat. Benar-benar tuh orang, gak bisa jaga mulut. Kak, mestinya kakak itu berterima kasih sama Reno. Maksud kamu apaan? Tak hanya Pak Mamat yang memarahi Dori, Ayu pun juga memarahi Dori setelah sampai di rumah. Kamu gak belain Reno? Aku nggak belain siapapun. Ayu juga memperingati Dori supaya jangan sampai terulang kembali, karena Ayu takut akan kehilangan pekerjaannya. Sampai kapanpun, saya nggak mau diremehin sama Reno. Ngerti kamu? Dori sangat yakin bahwa yang memberitahukan kesalahannya dalam bekerja adalah Renov. Lantas Dori langsung menegur dan memarahi sikap Renov yang menurutnya sangat lancang terhadap dirinya. Kamu ngomong apa sama Pak Mamat? Kakak kan tahu, saya dapat amanah dari Pak Mamat. Apa saya salah? Kalau saya dipecat, bagaimana? Hah? Itu urusan kakak. Makanya kalau kerja yang bener, dikit-dikit cemburu. Gak capek apa kalian tiap hari berantem? Berantem, hilang-hilangin rezeki aja. Renov merasa kesal karena sikap Dori yang terlalu berlebihan. Renov pun akhirnya berniat semakin ingin mendekati Ayu. Kak Ayu, Reno minta maaf ya. Tadi sedikit emosi. Ya Reno, nggak apa-apa. Kak Ayu juga bingung, kenapa Kak Dori selalu bersikap seperti itu. Kak Ayu sabar ya. Mas, beli sate. Yuk, ada yang beli sate tuh. Ayo. Ya Mbak, mau beli sate berapa tusuk? 20 tusuk. Makan di sini apa dibungkus? Dibungkus, Mas. Ntar Mbak ya. Ngapain kamu di sini? Kamu nggak lihat? Di sana itu ada pembeli. Tugas kamu itu melayani pembeli, bukan di sini. Oh, jangan-jangan kalian berdua ini pacaran. Jawab. Kakak apa-apaan sih? Selalu menuduh aku yang enggak. Selalu berburuk sangka. Apaan ini buktinya? Kelamaan, mending beli di tempat lain. Kak Dori, Kak Ayu ini sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Diam kamu. Ini urusan keluarga saya. Ya sudah, selesaikan masalah kalian berdua. Pergi sana. Kak tuh ya, bener. Kayak anak kecil. Anak kecil. Ayo, aku mau nanya sama kamu. Kamu sama Reno, ada hubungan apa? Kok nanya gitu terus sih? Lagi-lagi Ayu dan Dori terlibat cekcok dan pertengkaran di dalam rumah tangganya. Yuk, aku cuma nanya. Kamu sama Reno itu hubungannya apa? Jawab dong. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Reno. Kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa, kenapa kalian berdua tuh dekat? Jawab. Ya wajar lah kak. Aku sama Reno itu udah kenal sangat lama. Lagian Reno itu udah aku anggap adik kandung aku sendiri. Denger ya, awalnya adik kandung, sahabat. Itu semua awal perselingkuhan. Ah udahlah kak, udah cukup. Apa jangan-jangan kamu sama Reno pernah berbuat macam-macam? Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya ya? Kakak punya pikiran seburuk itu tentang aku. Aku itu manusia biasa. Gak bisa lah. Daripada selalu ribut kayak gini, kakak selalu tuduh aku, kakak selalu fitnah aku. Aku minta cerai aja kak. Aku ngelakuin kayak gini sama kamu. Aku sayang sama kamu, Ayu. Aku nggak mau jauh sama kamu. Tapi nggak gini caranya kak. Dengan kakak terus-terusan begini, kakak udah nyakitin aku kak. Aku capek. Ya udah. Sekarang kamu maunya apa, Ayu? Aku nggak mau tinggal serumah lagi sama kakak. Kakak yang keluar dari rumah ini atau aku? Ya udah.
Sementara ini aku menginap di rumah Pak Mamat. Terserah. Sambil berjalan, ia merasa kesal dan sedih. Ia tak menyangka bahwa istrinya tega mengusirnya dari rumah dan memperlakukan dirinya seperti ini. Begini Pak Haji, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin tinggal di kos-kosannya Pak Haji untuk sementara waktu Pak. Karena saat ini saya sedang bertengkar dengan istri saya. Kami memutuskan untuk sementara waktu berpisah ranjang Pak. Saya tahu, saya salah Pak. Saya orangnya emosional Pak. Pernikahan itu adalah sebuah pengertian yang panjang sekali. Jadi kalian berdua harus mengerti tanpa batas. Baik Pak Haji. Yaudah, kamu tinggal di samping kamarnya Reno. Makasih Pak Haji. Kata orang tua, anak cowok yang rajin itu dapat istrinya cantik, kece-kece kayak gitu. Kamu nih bisa Bukan aja. begitu Kak Dori. Maaf Kak, cuma bercanda. Sini aku lapor. Reno! Daripada selalu ribut kayak gini, kakak selalu tuduh aku, kakak selalu fitnah aku minta cerai aja kak. Ia hanya bisa memendam amarahnya yang terasa menggebu sehingga menyimpan rasa dendam. Reno, ayo. Ini arahnya habis. Kalian nggak ngambil? Kakak aja yang ngambil di samping kos. Udah kamu aja ngambil nih. Saya lagi banyak kerjaan Kak, liatin, piring belum dicuci. Alasan kamu. Bukan maksud saya untuk mencampuri rumah tangga kakak. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kami pisah ranjang. Ayu yang merasa sudah dekat dengan Renov menceritakan semua yang ia hadapi dalam rumah tangganya dengan Dori yang tidak pernah harmonis. Kamu kan tahu sendiri gimana Kak Dori. Kami sering ribut cuma karena masalah itu aja. Karena dia cemburu. Semoga rumah tangga kayu baik-baik aja ya. Iya Reno. Makasih ya. Oh, jadi kayak begini ya kalian ya? Gak bisa ditinggal berduaan. Kalian berdua kebangetan. Apaan sih Kak? Reno kan cuma bantuin aku angkat panci. Dia bisa angkat sendiri. Gak perlu dibantuin. Oh, ternyata kamu nggak berubah ya. Jadi selama ini kita pisah ranjang, nggak sedikit pun merubah sifat kamu yang selalu cemburuan, nggak pada tempatnya. Selalu curiga. Misalnya kamu itu cuma alasan agar kamu bisa hubungan sama dia. Dan juga sama laki-laki lain. Ngerti kamu? Kak, bisa-bisanya ya kamu menuduh aku serendah itu. Alah. Kakak sudah keterlaluan. Diam kamu. Jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ngerti kamu? Saya juga mau rumah tangga kakak itu baik-baik aja Kak. Dengar ya. Rumah tangga saya berantakan. Gara-gara kamu menggoda istri saya. Ngerti kamu? Asal kakak tahu ya, kemarin sate tumpah kena pelanggan, saya nggak lapor sama Pak Haji. Itu karena kayu meminta saya untuk tidak melapor sama Pak Haji. Laporin ke Mamat. Saya nggak takut. Udah. Selalu ribut, selalu kayak gini. Mendingan sekarang kalian selesaikan kerjaan masing-masing. Capek. Malam Kak. Saya es teh manis sama sate kambing ya. Kakaknya? Kalau saya mesen es jeruk, tapi rasanya itu manis. Jeruk manis. Senyum kamu tuh manis. Kak bisa aja. Ditunggu pesanannya Kak. Iya sayang. Kagak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa. Minumnya ya. Sebentar ya. Ya, ingat ya. Ngapain kalian udah di? Ngapain? Siapa yang godain sih? Emang itu siapa? Dia itu istri saya. Mas, pembeli adalah raja. Wajar dong kami godain. Tapi saya nggak terima. Kalau emang Mas nggak suka saya untuk makan makanan di sini, lebih baik kita kabur. Oke, ingat itu. Baik, ketemu bayar. Liatin kelakuannya Kak Dori. Entahlah Reno, Kayu udah bingung gimana caranya ngadepin Kak Dori. Kalau begini terus, warung kita bisa rugi. Dan yang ada, gaji kita nanti dipotong. Kita harus berbuat apa? Ya udah, nanti malam kita lanjutkan lagi ya. Apa-apaan kalian ya? Nanti malam kalian mau kemana? Jawab. Jawab Reno. Tanya diem aja. Yang ditanya ngomong. Duaan, mojok, yang ada salah ngadu. Biasa aja, ngadu kek. Ngapain nggak berani? Ayo kenapa? Gak apa-apa. Lagi kok sedih gitu sih? Diteruskan. Iya hilang. Senyum dong. Lihat aku. Ih, Reno apaan sih? Senyum dong makanya. Jangan sedih terus. Udah Reno. Kayu nggak apa-apa kok. Kak, ayo. Arul. Kak, Kenapa Rul? Kok mukanya galau gitu? Gimana kemarin? Udah berhasil dapetin ceweknya? saya gagal Kak. Saya stres. Saya mau makan aja. Sate 30 sama nasi 2 porsi. Wih, banyak sekali. Kan stres. Udah, tunggu ya Rul. Iya Kak, jangan lama-lama ya kayak kemarin. Iya. Kak, ayo. Iya Rul. Ya, kenapa Rul? Kakak, sekarang duduk sini Kak. Emangnya kalau berdiri kenapa? Saya pegel Kak, nangak mulu. Ya udah.
Kenapa Ron? Jadi gini kak, kemarin udah Arul temuin tuh cewek yang mirip Kayu. Terus Arul bilang suka, tapi dia nolak Arul. Emangnya kalian udah kenal berapa lama? Sekitar 2 bulan lah kak. Komunikasi kalian selama ini gimana? Gak ada komunikasi. Kok bisa Arul nembak dia gitu aja? Arul, pantesan ditolak, Rul. Lagian saya nanya cara deketin cewek, nggak ada yang ngasih tahu jawabannya. Saya galau kak, saya terluka dalam. Saya butuh pundak kak untuk bersandar. Kayaknya bukan pundak ke Ayu deh untuk bersandar Arul. Ini satenya udah jadi. Iya, makan kak. Udah, biar saya yang bawa. Ya! Gimana sih Kak Dori? Terus saya lagi galau. Malah itu pengen sate. Ngajak Arul, maaf. Alah, nggak mau makan sini lagi. Kecapin sama dikacangin sama aja. Hati-hati dong kalau kerja. Pakai mata. Saya kan nggak sengaja kak. Nggak sengaja. Kamu tuh sentimen sama saya, iya kan? Apa alasan saya sentimen sama kakak? Kamu mau ngerebut Ayu dari saya. Kak, Apa lagi? Mau marah? Reno, Lihat kelakuan Kak Dori. Gara-gara Kak Dori, pelanggan pada kabur. Kalau begini terus Pak Haji bisa rugi. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus lapor sama Pak Haji. jangan Reno. Kamu jangan lapor Pak Haji ya. Kasihan Kak Dori. Kalau begini terus, Pak Haji bisa bangkrut. Kita mau kerja di mana? Iya Reno, Kayu tahu itu. Kayu paham banget. Tapi Kayu mohon sekali ini aja. Kamu jangan laporin Pak Haji ya. Ini untuk yang terakhir ya kak ya? Kayu janji, Kayu akan berusaha selalu menjaga emosi Kak Dori. Ya sudah. Kalau begini terus, Pak Haji bisa bangkrut. Dan tiap bulan, gaji saya pasti dipotong. Saya mau makan apa? Kakak ini semakin keterlaluan ya. Kakak udah kayak anak kecil. Apaan sih yuk? Nggak ngerti aku. Ya iyalah, kakak semakin gak bisa kontrol emosi kakak. Dan kakak selalu marah-marah gak jelas. Kakak lupa, kalau Pak Haji udah ngasih kita peringatan terakhir. Kita ini kerja dalam satu warung, Kak. Ayu benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak bisa menghargai perasaanku. Dia selalu menyulut api. Api cemburu dalam dadaku. Tingkah lakunya menyayat-nyayat hatiku. Kenapa ini harus terjadi? Sampai harus pisah ranjang dengan istriku. Ini tidak pernah terjadi dalam rumah tanggaku. Apa ini semua karena emosiku? Atau aku yang terlalu cemburu? Halo Reno, Kak Dori lagi apa? Ada di kamar. Reno, kakak mau minta maaf atas semua perlakuan Kak Dori sama kamu. Iya kak, saya udah maafin kok. Saya maklumin kok. Saya mau nanya kak. Udah larut malam nih Reno, kakak ngantuk banget. Kakak istirahat dulu ya. Iya kak. Makasih ya Reno. Iya kak, sama-sama. Dori semakin gelisah terhadap sikap Ayu yang semakin lama semakin berubah terhadapnya. Ia lalu mengirim pesan kepada Ayu, namun Ayu tak kunjung membalas pesannya. Dori tak sengaja melihat Reno tengah asik memainkan handphonenya. Kecurigaan Dori pun semakin mendalam. Ia mengira Ayu sedang asik berkomunikasi dengan Reno, sehingga membuat Dori bergegas menghampiri Ayu untuk memastikan kebenarannya. Sesampainya Dori di rumah Ayu, ia melihat Ayu sudah tertidur pulas. Namun Dori termenung menatap Ayu, mengingat perbuatan Ayu dan Renov yang sudah membuatnya sangat sakit hati dan menyimpan dendam. Seperti duduk jongkok sambil menatapi korban ini, yang mana korbannya juga termasuk istri. Kemudian dari situlah dia ada muncul untuk menghilangkan nyawa istrinya ini. Rasa dendam dan amarah yang begitu dalam membuat Dori gelap mata. Ia langsung mengambil benda tajam yang ada di dapur untuk menghabisi nyawa istrinya. Polisi mendapatkan laporan penemuan jasad seorang wanita di salah satu rumah warga daerah Sepinggan, Balikpapan Selatan. Tim Basarnas dan aparat Polsek Balikpapan Selatan yang menerima informasi dari warga langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Usai diidentifikasi, diketahui korban bernama Zubaidah
ia ditemukan sudah terbujur kaku dengan bekas luka benda tajam di bagian leher. Jenazah pun langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah setempat untuk dilakukan otopsi. Polisi bertindak cepat dengan menggelar penyelidikan singkat dan berhasil mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan keji tersebut. Pelaku adalah Novi Dwi Kusuma yang berinisial NDK yang tak lain merupakan suami korban. Tepat tanggal 10 Juni yang merupakan hari kelahiran korban 23 tahun, namun juga menjadi terakhir di mana ia melihat dunia. Karena perbuatan kejinya, kini NDK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.